Mari kita bicara soal makanan. Bukan sekadar apa yang tersaji di meja makan kita sore ini. Bukan pula hanya tentang rasa enak atau tren kuliner terbaru di media sosial. Kita akan bicara hal yang lebih mendasar, lebih fundamental, ketahanan pangan. Apa sebenarnya itu? Sederhananya, ketahanan pangan adalah kondisi di mana setiap orang, setiap saat punya akses, baik fisik maupun ekonomi, terhadap makanan yang cukup aman dan bergizi. Ini bukan soal kenyang sesaat. Ini adalah jaminan bahwa besok, lusa, dan tahun depan, kita semua masih bisa makan dengan layak untuk hidup sehat dan aktif. Ini adalah hak asasi, bukan kemewahan. Jika ada ketahanan, maka ada lawannya, kerawanan pangan. Ini adalah sisi gelap dari cerita pangan kita. Kerawanan pangan terjadi ketika seseorang atau sebuah keluarga hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian akan makanan mereka selanjutnya. Mereka mungkin terpaksa mengurangi porsi makan, melewatkan waktu makan, atau bahkan mengonsumsi makanan yang tidak layak hanya untuk mengganjal perut. Kerawanan pangan bukan hanya soal perut yang kosong. Data seringkali bisa menipu jika dibaca separuh sebagian. Pemerintah acap kali mengumumkan data produksi beras nasional yang surplus. Angka-angka statistik menunjukkan bahwa kita menghasilkan lebih banyak gabah kering giling daripada yang kita konsumsi. Secara teori, ini terdengar luar biasa. Seharusnya tidak ada lagi cerita kelaparan di negeri ini. Namun, mengapa realita di lapangan berkata lain? Angka-angka itu belum memperhitungkan beras yang hilang pasca panen, distribusi yang tidak efisien, akses yang timpang antara Jawa dan luar Jawa. Surplus di atas kertas tidak selalu berarti perut yang terisi di seluruh pelosok negeri. Mari kita lihat data yang lebih jujur, yang lebih dekat dengan denyut nadi masyarakat. Menurut Global Food Security Index, posisi Indonesia masih berada di papan tengah. Belum bisa disebut memuaskan. Kita mungkin unggul dalam beberapa aspek, namun lemah dalam hal lain, terutama keterjangkauan harga dan kualitas nutrisi. Harga pangan di Indonesia, terutama protein hewani seperti daging dan telur, seringkali lebih mahal dibandingkan negara tetangga dengan pendapatan per kapita serupa. Ini artinya banyak keluarga yang meskipun tidak kelaparan secara harfiah, tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi seimbang. Mereka kenyang, tapi tidak sehat. Kondisi ini menciptakan sebuah ironi besar. Indonesia adalah negara agraris, Zamrud Khatulistiwa yang tanahnya konon subur tak terkira. Kita adalah salah satu produsen kelapa sawit, kopi, dan kakao terbesar di dunia. Namun, untuk komoditas pangan pokok seperti kedelai, gandum, bawang putih, hingga daging sapi, kita masih sangat bergantung pada impor. Tantangan pertama dan paling nyata adalah perubahan iklim. Ini bukan lagi isu abstrak di forum internasional, tetapi kenyataan pahit yang dihadapi petani kita setiap hari. Pola cuaca yang tidak menentu, musim kemarau yang lebih panjang, dan banjir bandang yang datang tiba-tiba. Gagal panen bukan lagi pengecualian, melainkan risiko yang terus menghantui. Petani yang seharusnya menjadi pahlawan pangan, justru menjadi korban pertama dari krisis iklim. Mereka harus berjuang melawan hama yang semakin ganas, dan ketersediaan air yang semakin tidak pasti. Sepiring nasi di meja kita kini menanggung beban ketidakpastian alam yang luar biasa besar. Tantangan kedua datang dari sisi demografi dan lahan. Populasi Indonesia terus bertambah, kebutuhan pangan meningkat. Namun di saat yang sama, lahan pertanian kita justru semakin menyusut. Alih fungsi lahan sawah menjadi perumahan pabrik atau infrastruktur lainnya. Kita berada dalam sebuah perlombaan yang tidak seimbang. Kebutuhan pangan berlari kencang, sementara ketersediaan lahan pertanian berjalan mundur. Ini adalah resep jitu menuju krisis pangan jika tidak dimitigasi dengan serius. Selanjutnya, mari kita sorot masalah regenerasi petani. Siapa yang akan menanam padi kita 20 tahun dari sekarang? Data menunjukkan bahwa profesi petani semakin tidak diminati oleh generasi muda. Mereka lebih memilih bekerja di kota menjadi pengemudi ojek online atau bekerja di sektor jasa lainnya. Kisah kerawanan pangan paling ekstrem sering datang dari ujung timur Indonesia, Papua. Di Kabupaten Asmat atau Puncak, kita pernah mendengar tragedi gizi buruk dan campak yang merenggut nyawa anak-anak. Ini bukan semata-mata karena tidak ada makanan. Seringkali masalahnya adalah akses. Kondisi geografis yang sulit, infrastruktur yang minim, dan biaya logistik yang selangit membuat harga bahan pangan pokok seperti beras dan mie instan menjadi tidak terjangkau. Masyarakat setempat yang dulunya bergantung pada sagu dan umbi-umbian lokal, kini dihadapkan pada perubahan pola konsumsi
yang tidak didukung oleh akses dan daya beli yang memadai. Mereka terperangkap di antara tradisi yang terkikis dan modernitas yang tak terjangkau. Beralih ke Nusa Tenggara Timur, potretnya sedikit berbeda, namun sama-sama memilukan. Wilayah ini dikenal dengan kondisi alamnya yang kering dan curah hujan yang rendah. Musim kemarau panjang seringkali menyebabkan kekeringan ekstrem dan gagal panen jagung, tanaman pokok sebagian besar masyarakat di sana, yang sejatinya adalah pakan ternak. Kisah-kisah ibu yang hanya bisa memasak sebongkah jagung untuk dibagi kepada 5 anaknya adalah realita, bukan fiksi, di banyak desa di NTT. Kerawanan pangan ternyata tidak hanya milik daerah terpencil. Ia juga mengintai di sudut-sudut kota besar seperti Jakarta. Menghadapi tantangan pangan yang kompleks, kita tidak bisa hanya mengandalkan satu cara. Solusi harus datang dari 2 arah yang saling melengkapi. Inovasi teknologi dan kearifan tradisi. Dari sisi inovasi, teknologi pertanian modern atau smart farming menawarkan harapan besar. Penggunaan drone untuk memantau kesehatan tanaman, sensor tanah untuk mengatur irigasi secara presisi, aplikasi bibit unggul hasil rekayasa genetika yang tahan hama dan kekeringan. Selain inovasi di hulu, perbaikan di hilir juga krusial. Teknologi pasca panen dapat menekan angka kehilangan hasil. Platform digital dapat memotong rantai pasok, menghubungkan petani langsung dengan konsumen. Namun, teknologi bukanlah dewa penyelamat. Kita tidak boleh melupakan kearifan lokal dan tradisi pangan Nusantara. Sebelum beras, nenek moyang mengonsumsi sagu, jagung, singkong, ubi, talas, sorghum. Diversifikasi pangan dengan mengangkat pangan lokal adalah kunci. Pangan lokal lebih adaptif dan membutuhkan input produksi lebih sedikit. Memadukan keduanya adalah jalan terbaik. Bayangkan petani sorghum di NTT yang menggunakan aplikasi cuaca untuk menentukan waktu tanam. Atau komunitas di Maluku mengolah sagu dengan mesin modern, menjualnya melalui platform online ke seluruh Indonesia. Mewujudkan ketahanan pangan bukanlah pekerjaan satu malam, dan jelas bukan hanya tugas pemerintah. Ini adalah sebuah gerakan kolektif, sebuah gotong royong nasional. Langkah pertama dan paling fundamental adalah keberpihakan politik yang kuat. Pemerintah melindungi lahan, subsidi tepat sasaran, dan jaminan harga petani ditegakkan.